Halo guys, lagi rame nih tentang Pak Jokowi menyetujui alat kontrasepsi untuk pelajar. Dan hal ini lagi-lagi membuat para netizen buka suara dan heran dengan apa yang menjadi perilaku Pak Jokowi yang semakin mendekati masa jabatannya, berakhirnya masa jabatannya, semakin aneh dalam mengambil sebuah kebijakan. Untuk itu, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak bagaimana komentar-komentar para netizen. Jokowi teken PP aturan penyediaan kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Ini sama aja sudah melegalkan free sex untuk para remaja karena sudah diatur tentang kontrasepsinya. Yang jadi pertanyaan di dalam otakku ini ya, biasanya sewaktu Pak Jokowi itu bergabung di PDIP, sudah banyak ahli-ahli surga yang berdemo tentang pernyataan Pak Jokowi seperti ini. Tapi kok sekarang kok nggak ada ya para pendemo untuk mendemo perkataannya Pak Jokowi ini. Yang melegalkan ini sudah termasuk melegalkan free sex. Tapi kok nggak ada ahli surga, para pendemo yang datang. Gabung semua. Berarti selama ini yang membayar para pendemo ini siapa? Yang mengkoordinir pendemo ini siapa? Kok sekarang kok tidak ada gitu loh. Di akhir masa jabatannya, Pak Jokowi masih saja melakukan kebijakan yang kontroversial. Teman-teman mungkin sudah mendengar bahwa terakhir beliau mengeluarkan PP nomor 28 tahun 2024 yang berisi tentang layanan kesehatan reproduksi bagi masyarakat, khususnya remaja dan pelajar. Masalahnya, di dalam peraturan pemerintah itu juga tercantum, yaitu penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan pelajar. Memang kemudian ada bantahan dari pejabat kesehatan yang terkait bahwa ini ditujukan hanya untuk mereka yang sudah menikah. Tapi persoalannya, dalam pasal 19 ayat 3 disebutkan bahwa yang berhak mendapatkan layanan ini, pertama pasangan usia subur, dan kedua adalah yaitu kelompok usia subur yang beresiko. Nah, siapa yang nomor 2 ini? Kita bertanya. Apakah mereka itu sudah menikah? Kalau gitu buat apa disebutkan? Bagian yang pertama, pasangan usia subur. Berarti kita bisa menafsirkan yang dimaksud dengan kelompok usia subur yang berisiko ini, pertama pelajar, atau kedua mereka yang punya perilaku penyimpangan seksual. Dua-duanya sama-sama mendorong. Kalau Pak Jokowi, Anda ingin membuat kebijakan yang melindungi remaja dan pelajar kita, yang hari ini kata BKKBN ada 60% remaja Indonesia, mereka sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Bahkan sudah terjadi semacam normalisasi hubungan seks di luar nikah. Maka yang Anda harus khawatirkan itu Pak Jokowi dan juga para pejabat bukanlah masalah kehamilannya saja. Bukan juga masalah penyakit menular seksualnya saja. Tapi justru seks luar nikah itu yang harus diwaspadai. Maka mestinya dibuat tindakan preventif pencegahan dengan cara edukasi, konseling, dan menanamkan kemudian kekuatan agama pada mereka untuk memiliki satu mindset bahwa hubungan seks di luar nikah adalah perkara yang terlarang dan memberikan bahaya pada mereka. Karena kalau kemudian yang jadi concern dari Anda, Pak Jokowi, juga pejabat Kementerian Kesehatan adalah resiko kehamilan tidak diinginkan atau penyakit menular seksual, maka memang solusinya adalah pemberian alat kontrasepsi. Tapi seharusnya yang menjadi concern kita, para guru, pendidik, orang tua, juga pejabat kesehatan, tenaga medis, adalah bagaimana mencegah remaja Indonesia agar tidak jatuh ke dalam hubungan seks di luar nikah. Karena problem utamanya bukanlah penyakit kelaminnya, bukan aborsinya, bukan kehamilannya, tapi adalah hubungan di luar nikah. Itu yang harusnya dicegah dan dilarang. Bagaimana caranya? Edukasi, berikan konseling, tanamkan agama pada mereka, terutama Islam, karena dalam Islam zina merupakan dosa besar. Kemudian harusnya ada sanksi yang dijatuhkan bagi siapa saja, termasuk remaja, pelajar yang melakukan hubungan seks di luar nikah, dan kemudian didik mereka agar punya kemampuan dan life skill membangun rumah tangga. Tentu kita tidak setuju bahwa nikah dini itu dilakukan terburu-buru, tergesa-gesa. Maka kewajiban pemerintah, kewajiban sekolah dan orang tua adalah mendidik anak-anak muda kita agar mereka punya life skill untuk membangun rumah tangga. Sehingga rumah tangga yang dibangun dalam usia muda, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ini solusi yang terbaik. Bukan malah mengeluarkan peraturan pemerintah yang kontroversial, yang akan memberikan fasilitas layanan alat kontrasepsi untuk anak-anak muda kita. Bahaya. Peraturan apa lagi nih Presiden? Aduh. Mengeluarkan peraturan Presiden untuk siswa pelajar menyediakan alat kontrasepsi. Kemarin
disuruh yang aborsi sah, boleh. Rupanya ini runtutannya ya. Runtutan. Dikasih alat kontrasepsi supaya boleh aborsi. Koplak. Jadi untuk para pemuja-pemujanya, pakai ini. Negara ini ada Pancasilanya enggak? Hah? Woi, para pemuja. Pak Lurah, Kaum bansos. sadar kalian. Aduh. Pada koplak semua kalian. Untuk siswa-siswa, terutama putra-putri yang masih belajar, diberikan alat kontrasepsi. Wow, sadap tuh, seks bebas. Pelaturannya udah keluar, boy. Udah ditandatangani sama Pak Lurah. Negara koplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seumur-umur dari presiden pertama sampai presiden ke-6. Tidak ada pernah kulihat teken teken peraturan begini. Cuma zaman Pak Jokowi aja. Mana lagi pendukungnya bangga betul. Ya Allahu Akbar. Apa ini, aturan apa sebenarnya dibikin ini? Komen-komen dah, coba kalian. Yap. Ayo dong, kalau 58% dan juga kaum bansos, silahkan komentar bagaimana pendapat Anda mengenai peraturan baru ini tentang alat kontrasepsi terhadap pelajar. Dan saya kira benar apa yang selalu dikatakan oleh para netizen, bahwa bahwa Pak Jokowi ini memang betul-betul seolah-olah sengaja ingin merusak moral kaum pemuda-pemudi kita di negeri kita yang tercinta ini. Bukannya di akhir-akhir jabatannya untuk memperbaiki diri dan bagaimana agar bisa memaksimalkan kegagalan-kegagalan yang dijanjikan oleh rakyat agar bisa ditunaikan sedikit demi sedikit untuk mengurangi kekecewaan rakyat Indonesia menjelang lengsernya dari kedudukannya sebagai presiden, melainkan Pak Jokowi malah menambah kerusakan-kerusakan yang ada, menambah rasa kekecewaan rakyat Indonesia dengan menerapkan peraturan-peraturan yang konyol, dan bahkan para pelajar seolah-olah disuruh melakukan seks bebas. Dan saya kira ini sudah menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga bahwa kedepannya memilih pemimpin tidak hanya berdasarkan dari mimik wajahnya yang terlihat polos, namun mempunyai hati yang sangat beringas dan tega terhadap rakyatnya. Saya berharap rakyat Indonesia harus sadar tidak lagi memilih pemimpin modelan seperti Pak Jokowi ini. Karena yang ada hanya kesengsaraan demi kesengsaraan yang didapatkan oleh rakyat dan juga kehancuran buat negara ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang saya up. Dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.